Kali ini kita akan membahas tentang piromania. Ini adalah suatu kondisi kesehatan mental di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan terus-menerus untuk menyalakan api. Dalam DSM-5, piromania dikategorikan sebagai gangguan kontrol impuls. Ini berarti individu yang mengalami piromania kesulitan untuk menahan dorongan kuat untuk melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain. Seseorang yang mengalami piromania biasanya memiliki beberapa ciri khas. Mereka seringkali merasa terdorong dengan sangat kuat untuk menyalakan api, bahkan jika tidak ada alasan yang jelas untuk melakukannya. Dorongan ini bisa muncul berulang kali dan sulit untuk mereka tahan. Selain itu, mereka juga cenderung sangat tertarik pada segala hal yang berhubungan dengan api, seperti korek api, kembang api, atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Bahkan api unggun atau perapian yang sudah menyala pun bisa menjadi objek yang menarik untuk mereka utak-atik dan membakar lebih besar. Dalam kasus yang lebih parah, tindakan mereka bisa meluas hingga membakar bangunan atau properti milik orang lain, yang tentunya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, bahkan membahayakan nyawa. Sebelum melakukan tindakan membakar, mereka mungkin merasakan kegelisahan atau ketegangan yang cukup tinggi. Namun setelah berhasil menyalakan api, mereka seringkali merasa lega, puas, atau bahkan senang. Yang unik dari piromania adalah tindakan membakar ini tidak didorong oleh motif seperti ingin membalas dendam, mendapatkan keuntungan, atau mengungkapkan kemarahan. Mereka membakar semata-mata karena dorongan yang sulit dijelaskan. Orang dengan piromania sering merasa puas atau lega setelah membakar sesuatu, seolah-olah tindakan itu memberikan semacam kepuasan batin. Meskipun piromania dapat terjadi pada siapa saja, penelitian menunjukkan bahwa gangguan ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Namun prevalensi sebenarnya masih sulit ditentukan karena banyak kasus piromania yang tidak dilaporkan. Data mengenai prevalensi piromania di seluruh dunia dan di Indonesia masih sangat terbatas. Ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pelaporan kasus dan kesulitan dalam mendiagnosis gangguan. Penyebab pasti piromania hingga kini masih menjadi misteri dan terus diteliti para ahli. Meskipun begitu, beberapa faktor diduga kuat berperan dalam munculnya gangguan ini. Faktor genetik mungkin menjadi salah satu penyebabnya, di mana seseorang bisa mewarisi kecenderungan untuk mengalami piromania dari anggota keluarganya. Selain itu, perubahan dalam struktur atau fungsi otak juga dipercaya dapat berkontribusi terhadap perkembangan piromania. Misalnya adanya ketidakseimbangan zat kimia tertentu di dalam otak yang dapat memicu dorongan yang kuat untuk menyalakan api. Faktor psikologis seperti trauma masa kanak-kanak, hubungan keluarga yang tidak harmonis, atau adanya gangguan mental lainnya juga bisa menjadi pemicu. Trauma yang dialami di masa lalu dapat meninggalkan bekas psikologis yang mendalam dan memicu mekanisme coping yang tidak sehat seperti menyalakan api. Piromania bukan hanya sekadar gangguan mental, tetapi juga membawa konsekuensi yang serius bagi penderita dan lingkungan sekitarnya. Tindakan membakar yang dilakukan secara impulsif dapat menyebabkan kebakaran yang membahayakan nyawa, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, kerusakan properti akibat kebakaran juga bisa menimbulkan kerugian materi yang besar. Akibat perbuatan ini, penderita piromania seringkali harus berurusan dengan pihak berwajib dan menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Tidak hanya itu, hubungan sosial mereka pun bisa rusak karena keluarga, teman, dan masyarakat mungkin merasa sulit untuk menerima dan memahami perilaku mereka. Stigma sosial yang melekat pada penderita piromania juga dapat membuat mereka merasa terisolasi dan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketakutan dan kecurigaan dari lingkungan sekitar dapat membuat penderita piromania semakin sulit untuk pulih dan menjalani kehidupan normal. Mencegah seseorang mengalami piromania masih menjadi tantangan yang besar karena penyebab pasti gangguan ini belum sepenuhnya dipahami. Namun begitu seseorang sudah didiagnosis mengalami piromania, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengelola dan mengatasi gangguan ini.
Terapi psikologis, terutama terapi perilaku kognitif, menjadi salah satu pilar utama dalam menangani piromania. Melalui CBT, individu dapat belajar mengenali pikiran dan perasaan yang memicu dorongan untuk membakar, serta mengembangkan strategi untuk mengelola emosi dan mengubah perilaku yang tidak sehat. Selain itu, penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat membantu mengelola gejala yang sering menyertai piromania, seperti kecemasan atau impulsivitas. Program rehabilitasi yang komprehensif juga sangat penting untuk membantu individu membangun keterampilan hidup yang lebih baik, seperti cara mengatasi stres, memecahkan masalah, dan menjalin hubungan sosial yang sehat. Program rehabilitasi ini biasanya melibatkan kombinasi dari terapi psikologis, dukungan kelompok, dan pelatihan keterampilan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan penderita piromania dapat mengurangi frekuensi tindakan membakar, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu di minggu mendatang dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.